Banyak rumah mewah di kawasan elit dijual selama masa pandemi. Tak tanggung-tanggung, harga yang ditawarkan lebih murah dari harga pasaran, bahkan turun hingga 50%. Ada banyak alasan yang membuat pemilik rumah mewah menjual rumahnya. Mulai dari bisnis yang terimbas pandemi, dan semakin sedikitnya peminat yang menyewa rumahnya. Banyak properti mewah yang dijual pemiliknya di kawasan elit merupakan rumah investasi, bukan rumah yang dijadikan tempat tinggal. Fenomena rumah mewah dilelang bermunculan di balai lelang pada situs lelang.go.id. Di antaranya di kawasan elit di DKI Jakarta. Daya beli masyarakat yang menurun dan krisis akibat pandemi membuat sebagian masyarakat harus menjual aset, salah satunya rumah. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, pandemi tidak hanya berdampak pada masyarakat kelas bawah. Saat ini banyak pemilik rumah mewah yang menjual rumah di kawasan elit Jakarta. Tak tanggung-tanggung, harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasaran. Dan untuk membahas fenomena itu, sudah terhubung melalui telekonferensi Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia DKI Jakarta, Clement Francis. Selamat siang, Pak Clement. Oke, selamat siang, Mbak. Baik, sudah bergabung juga bersama kita Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, Paulus Totok Lusida. Selamat siang, Pak Totok. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, salam sehat. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ke Pak Clement dulu. Pak Clement, kita lihat dari awal pandemi ini hingga saat ini banyak fenomena rumah mewah yang dijual atau dilelang dengan potongan harga yang lumayan ya kalau kita dengar di paket berita pengantar tadi mencapai 50%. Ini seperti apa Anda melihat fenomena ini? Oke, sebenarnya Mbak, kalau ada penurunan harga betul di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi antara demand dan supply itu kan terlihat ya. Jadi saat ini supply rumah lebih banyak dibandingin demand. Itu adalah customer-customer yang mau beli. Itu untuk segmen yang rumah-rumah yang di atas gitu. Jadi kalau saya lihat, saya sebagai praktisi rumah di secondary, itu ada penurunan 5-10%, maksimal itu 15%, Pak. Baik. Kalau dibandingin sebelum masa pandemi. Baik. Nah ini dengan... Dan itu tergantung dari daerah masing-masing. Baik. Ini kalau kita lihat rumah mewah di DKI Jakarta sendiri yang paling banyak dilelang dan juga diturunkan harganya ini di kawasan mana saja, Pak? Oke, sebenarnya sih berbagai di 5 daerah Jakarta DKI ini pasti ada, Mbak. Tapi mungkin yang paling banyak itu adalah daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, Mbak. Baik, saya tanya ke Pak Totok. Pak Totok, ini sejak kondisi ini mulai berlangsung, yaitu banyak rumah mewah yang dilelang, kemudian juga melakukan pemotongan harga hingga mencapai 50%. Ini apakah dengan kondisi pandemi yang seperti ini akan ada potensi harga semakin turun ke depannya atau seperti apa? Dari gini, pemirsa harus tahu bahwa kondisi harga para investor membeli rumah itu adalah saat 2012 puncak-puncaknya, Pak. Teman tahu puncak-puncaknya harga properti saat itu 2012. Nah, setelah kondisi ini mengalami pandemi COVID, memang banyak orang yang terganggu. Nah, untuk pasar secondary itu memang di domainnya Arebi, bukan di domainnya REI. Tapi kita terkait, karena bagaimanapun kalau secondary terganggu, otomatis first buyer juga terganggu. Nah, sekarang program kita sudah ada relaksasi sampai Desember untuk meningkatkan kondisi-kondisi yang ada ini dan mempertahankan, karena harga properti di Indonesia ini jauh di bawah harga dibandingkan di ASEAN. Jadi prospeknya masih sangat bagus. Itu aja kira-kira. Baik, artinya meskipun dengan ada kondisi pandemi seperti ini tidak akan mematikan sektor jual beli properti seperti itu ya, Pak?
Oh ya enggak, itu kan gini, sekarang ada orang bermasalah sekarang dengan cash flow, bisa dilelang, bisa dia menjual murah, tapi kan tidak semua. Dan memang rumah yang mewah itu memang menjadi problem utama kita, sehingga kita lebih mengarah ke rumah kelas menengah dulu, yang kemampuannya ada, yang kita beri relaksasi, sepakat dengan PEN, pemulihan ekonomi nasional, kelas menengah dulu kita beri stimulus dengan BPN ditanggung pemerintah yang 10%. Nah setelah ini bergulir, kita harapkan ada multiplier efek terhadap rumah mewah dan rumah sederhana. Itu keinginan kita. Baik, saya mau tanya ke Pak Clement. Pak Clement, tadi Pak Totok sempat menyebutkan terkait dengan cash flow pemilik rumah mewah, sehingga pun pada akhirnya ada aset propertinya yang harus dilelang. Nah ini untuk melihatnya lebih jauh, apakah ini juga disebabkan oleh kewajiban pemilik rumah mewah itu yang tidak bisa dipenuhi sehingga harus dilelang dengan harga yang potongannya cukup lumayan begitu? Ya, sebenarnya begini, pemerintah atau bank sudah memberikan restructure mungkin kepada pengusaha ya, 1 tahun kemarin ya, di tahun 2020 mungkin sampai 2021, tetapi tetap kalau itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi ekonomi kan masih melambat. Jadi kalau saya bilang kenapa beberapa aset itu harus dijual, karena setiap pengusaha kan pasti punya kebutuhan masing-masing dan kita tidak tahu. Tetapi sebenarnya dengan kondisi begini bahwa masyarakat itu adalah, saya bilang, it's a time to buy. It's a time to buy. Kenapa? Karena dengan kondisi begini, beberapa masyarakat yang membutuhkan rumah yang mewah apa gimana itu bisa mendapatkan harga yang terbaik, gitu. Mendapatkan harga yang terbaik. Bukan di dalam kondisi yang lelang apa gimana, tetapi mereka akan mendapatkan beberapa pilihan yang bagus. Gitu. Baik, dengan adanya penurunan harga rumah mewah yang cukup lumayan begitu Pak, potongan harganya. Nah ini kan kalau kita lihat pandemi sendiri menurunkan daya beli oleh masyarakat. Dengan adanya pelelangan rumah mewah ini sendiri, artinya apakah lantas masih membangkitkan minat masyarakat untuk tetap berinvestasi atau bahkan membeli rumah mewah itu tersebut? Oh, itu masih. Contohnya, kalau saya di Arabi saat ini kalau boleh dibilang masih ada transaksi rumah di Kebayoran 56 miliar itu masih terjual. Menteng dengan harga 60 sampai 70 miliar di dalam bulan Agustus kemarin itu ada yang terjual. Artinya masih ada calon pembeli. Masih ada calon pembeli gitu. Baik, Pak Clement dan juga Pak Toto, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog kita di segmen kedua Lunch Talk. Pak Totok dan juga Pak Clement, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan potensi harga penjualan rumah mewah di masa pandemi ini dan juga minat atau daya beli dari masyarakat. Saya mau tanya selanjutnya ke Pak Totok. Pak Totok, ini sebenarnya mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya perbedaan penjualan rumah mewah melalui agen properti dan juga pelelangan. Apakah memang lewat pelelangan ini sendiri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau seperti apa? Terima kasih. Jadi gini, di luar negeri, di luar Indonesia itu sudah bisa dikatakan 100% penjualan properti itu lewat broker Arabi. Karena di situ kualitas dan pengamanannya akan lebih terproteksi. Ada kepastian. Nah, kalau melalui lelang memang dalam undang-undangnya sudah disebut jelas pembeli yang berniat baik. Tapi urusannya bukan hanya lelang selesai. Dan kedua, saya sambung tadi yang disampaikan oleh Pak Clement, bahwa dalam kondisi saat ini kita sudah melakukan beberapa program lagi supaya dari end user atau dari masyarakat yang mengalami permasalahan itu bisa terselesaikan. Karena kalau pengembang terselesaikan dengan sehat, end user masyarakat terselesaikan dengan sehat,
perbankannya otomatis juga sehat. Baik. Sehingga kita sudah sepakat dengan OJK, memang pengajuan dari REI melalui asosiasi Apindo yang dibantu oleh Pak Haryadi, kita mengajukan 3 tahun, restart langsung 3 tahun semuanya. Untuk herd immunity ini bila terlaksana 3 tahun kita semua sudah sehat. Nah, kemarin dari OJK sudah merilis setuju 2 tahun. Mungkin nanti dari berita 1 bisa dibantu untuk masyarakat mengetahui restart ini kalau menjadi 2 tahun, kita akan lebih siap terhadap cash flow, terhadap kesehatan perbankan, terhadap kesehatan kita sendiri, terhadap cash flow kita. Sehingga kita bisa bikin program yang jelas. Jadi bukan terus kemarin ya memang kejadian terjadi di seluruh dunia. Adanya Delta varian, kita semua jadi PPKM ketat, jadi kolaps semua. Nah, ini supaya terprogram dengan jelas secara ekonomi, secara cash flow, dan ini sudah terprogramkan sehingga secondary market akan bisa turunnya harga ini bisa kita bantu untuk bangkit kembali juga. Itu sudah kita lakukan dalam 1-2 hari yang lalu dan sudah selesai. Nah, ini bisa dilaksanakan mulai minggu depan. Baik. Semuanya. Baik, selanjutnya saya mau tanya ke Pak Klemen. Pak Klemen, kalau kita berbicara mengenai harga penjualan rumah mewah yang diturunkan ini, apakah tidak merugikan dari pemilik rumah mewah itu sendiri? Oke, begini, kalau saat ini sebenarnya tidak merugikan. Kenapa? Karena saat ini adalah memberikan solusi kepada pemilik rumah yang itu dijual. Karena kalau kita tidak harga terkoreksi, maka rumah itu akan susah terjual dan tidak bisa melunasin kepada institusi finance, yaitu bank. Gitu. Jadi kalau menurut saya bukan menjadi kerugian buat si pemilik, tetapi bagaimana mereka bisa menyelesaikan kepada bank aja dan terjual, itu adalah salah satu solusi yang bagus itu. Baik. Tapi kalau kita lihat untuk belakangan ini sendiri, mengapa semakin banyak pemilik yang melelang rumahnya melalui aplikasi lelang, Pak? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat bukan pemilik yang memasukkan di dalam aplikasi lelang, karena konotasi kalau di dalam properti secondary, kalau sudah masuk lelang, itu harganya bisa terkoreksi bisa 20-30%. Biasanya si pemilik itu sebelumnya mereka mau menjual dan menitipkan kepada agen-agen yang terpercaya, yaitu member broker, member RIB gitu. Jadi mereka minta tolong kepada kami gitu untuk menjualkan properti-properti yang mereka sebelum mereka masuk ke lelang. Jadi kalau lelang itu biasanya dilakukan oleh pihak bank. Baik. Nah, ini kalau dilihat sejauh ini ada berapa persen kenaikan penjualan rumah mewah yang dijual selama pandemi? Seperti apa perbandingannya seperti masa sebelum pandemi dan sejak tahun 2020 hingga saat ini? Oke, kalau kita lihat ya, di tahun 2000 sebelum pandemi, mungkin kalau penjualan rumah seperti kayak Pondok Indah, Kelapa Gading, Menteng, itu peminatnya masih banyak gitu. Tetapi saat ini, kalau ditanya peminatnya masih ada nggak? Masih ada. Tetapi suplai rumah yang mau dijual itu agak lebih banyak dibandingin pandemi COVID-19. Jadi kalau saya bilang ada kenaikan nggak di tahun 2021 ini? Ada. Jadi ada daya beli dari masyarakat udah mulai membeli properti yang mahal. Kalau kita lihat dari teman-teman yang menjual properti di Pondok Indah, di Menteng, di Kelapa Gading, itu ada kenaikan dibandingin di tahun 2020. Baik. Selanjutnya saya mau tanya ke Pak Totok. Pak Totok, kalau kita lihat rumah mewah yang dijual ini mungkin kebanyakan bukan merupakan rumah yang dijadikan tempat tinggal. Apakah itu benar dan apakah itu merupakan bentuk investasi dari para pemilik? Semua bidang usaha itu tidak bisa lepas dari investor. Jadi saham pun kalau tanpa investor, bursa saham itu tidak akan menjadi bergairah kalau tanpa investor. Cuman kebetulan memang sejak 2012 sampai dengan saat ini relatif harga properti kita itu stagnan.
Nah, dengan stagnan ini kita perlu memang terobosan-terobosan untuk memperbaiki yang ada, termasuk secondary yang terjadi. Jadi kita selalu komunikasi juga dengan RFI, karena apa? Secondary yang jatuh itu akan berpengaruh terhadap first market. Baik. Nah, ini kita perbaiki terus, juga menjadi atensi pemerintah juga, supaya gairah dari properti ini tetap konsisten dan bisa meningkat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan ini kita lakukan terus terobosannya. Tapi program BPNDTP ini sampai Desember ya, supaya masyarakat tahu. Baik. Dan RFI mengetahui. Jadi nggak ada lagi setelah itu. Jangan diperpanjang terus seperti yang lain. Nggak. Kita benar-benar sampai Desember. Itu sudah permintaan saya ke pemerintah yang disetujui, sudah syukur alhamdulillah dibantu pemerintah. Baik, Pak Totok, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait terobosan yang dilakukan untuk menangani atau mencegah stagnasi harga dari properti itu sendiri. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir Lunch Talk usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Ya, kita memasuki segmen terakhir dialog Lunch Talk kita siang ini. Saya ke Pak Clement dulu. Pak Clement, kalau kita lihat wadah yang sedang marak atau ramai digunakan oleh para pemilik properti mewah untuk melelang aset rumah mewahnya ini adalah situs di lelang.go.id ya, milik dari Kementerian Keuangan. Nah, ini apakah ada wadah serupa milik swasta yang bisa memfasilitasi pelelangan rumah mewah? Oke. Banyak balai lelang, ya kurang lebih di Indonesia ini banyak balai lelang, Pak. Jadi bukannya cuma yang dikelola oleh pemerintah, tetapi kalau swasta itu kurang lebih kalau di Jakarta itu mungkin ya ada 20 balai lelang, mungkin ya. Itu masih banyak gitu. Jadi biasanya balai lelang ini bekerja sama dengan bank-bank atau institusi finance yang dimana si pihak finance atau institusi bank itu meminta tolong kepada balai lelang untuk melelangkan properti-properti yang sudah macet gitu. Baik, Pak Toto, kalau Anda melihat terkait dengan penggunaan wadah lelang ini untuk penjualan aset rumah mewah di masa pandemi seperti apa? Ya, Pak Toto. Oke, sepertinya sedang ada... Suaranya terputus-putus. Oke, silakan dilanjutkan, Pak. Pak Totok. Iya. Jadi bisa jelas, Mbak? Bisa Pak, silakan. Halo, sudah ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Clement, bahwa balai lelang itu, apalagi Departemen Keuangan, itu bukan keinginan dari end user. Itu karena suatu eksekusi dari situasi bermasalahnya dia di perbankan atau institusi keuangan. Jadi karena ada permasalahan itulah sehingga timbul masalah seperti yang kalau melalui Halo. Baik, halo Pak Totok. Kelihatannya internet saya problem gitu. Ya. Oke, untuk sementara kita ke Pak Clement dulu. Pak Clement, ini terakhir mungkin apa saran dari Anda untuk pemilik rumah mewah sendiri? Apakah memang saat ini solusi yang tepat terkait dengan mungkin masalah cash flow adalah menjual salah satu properti yaitu rumah mewah, ataukah mungkin masih sebaiknya ditahan karena seperti pembahasan kita sebelumnya masih prospektif untuk kedepannya terkait dengan penjualan rumah mewah ini sendiri? Oke, kalau pesan saya mungkin kepada konsumen-konsumen yang mau menjual rumah mewah, hubungilah agen-agen yang member RAB. Agen-agen yang member RAB. Mereka akan memberikan solusi dan jawaban kepada konsumen-konsumen yang mau menjual rumah mewah. Jadi jangan bertanya kepada agen-agen yang tidak ada di asosiasi.
Karena itu mereka bukan menjadikan satu jawaban, mereka cuma mau terjualnya lebih cepat, tetapi hubungilah teman-teman di member RAB gitu. Jadi teman-teman ini semuanya kan mereka udah diuji kompetensi semuanya. Jadi pakailah tenaga marketing daripada member RAB. Itu sih pesannya saya di saat ini. Baik, saya ke Pak Totok. Pak Totok, apa sudah bisa mendengar suara dari studio, Pak? Ya, sudah, Baik. sudah. Pak Totok, terakhir saran dari Anda, baik itu terhadap pemilik rumah mewah yang akan menjual propertinya dan juga kepada calon konsumen, apa yang perlu diperhatikan dalam penjual belian aset rumah mewah saat ini? Ya, yang disampaikan Pak Kleman benar. Jadi kalau dia anggota asosiasi broker itu akan mengarahkan secara profesional nilai berapa yang layak untuk rumah tersebut. Dan kalau anggota RAB, kalau ada komplain kan bisa ke RAB. Ke RAI pun kita bisa menerima untuk kita sampaikan ke RAB nanti. Karena kita sudah kerjasama yang baik antara RAI dengan RAB. Kira-kira itu. Baik Pak Totok dan juga Pak Kleman, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Lunch Talk siang ini. Kita harapkan ke depannya terkait dengan hal jual beli rumah mewah ini, literasi masyarakat di hal ini akan semakin baik ke depannya sehingga transaksi yang dilakukan pun akan berjalan aman dan lancar. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.